Halo semuanya, kembali lagi di channel Horap Lamo. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Xing Fengse HG1B14 High Factor Frame. Ini adalah kit ketiga dari brand Xing Fengse atau XFS yang saya bahas di channel ini. Setelah sebelumnya saya membahas High Factor GPP Color dan Factor TR6 Oneward. Seperti biasa, saya mendapatkan kit ini melalui Tokopedia dengan harga Rp129.000 dari toko yang bernama Rumah Hobi. Di dalam boxnya sendiri terdapat 3 buah kantong plastik yang berisi 10 runner, selembar stiker, selembar dekal, serta kertas petunjuk rakit atau kertas manual. Karena merupakan jiplakan versi Bandai, tentu saja HG High Factor Frame ini memiliki desain yang keren dengan detail yang juga bagus. Untuk proses rakitnya sendiri cukup mudah dan cepat, terlebih lagi bahan plastiknya yang cukup empuk. Sayangnya, untuk hasilnya sendiri tidak bisa dibilang solid karena beberapa part mengalami loose. Seperti misalnya kedua kakinya ini mengalami loose di bagian selangkangan serta join lututnya. Lalu bagian belakang lengan kanan ini juga mudah copot, serta part putih di bagian sasket yang juga mudah lepas. Jika dilihat secara 360 derajat, HG High Factor Frame ini memang terlihat keren dari sudut pandang manapun. Memiliki siluet yang keren serta proporsi yang bagus dengan bagian sayap yang berukuran cukup besar. Kit ini memiliki kombinasi warna putih, biru, silver, serta abu-abu gelap yang menurut saya bagus, sedangkan untuk separasi warnanya sendiri sudah cukup akurat, meskipun masih membutuhkan foil sticker. Untuk foil stickernya kurang lebih sebanyak ini, yang mana hanya bagian mata saja yang saya pasang. Disertai juga dengan dekal namun tidak saya pasang semuanya. Kit ini memiliki tinggi sekitar 14 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan entry grade Nu Gundam dan HG High Factor GPP Color. Di sini terlihat bahwa High Factor Frame ini masih lebih pendek dari Nu Gundam dan kurang lebih setinggi High Factor GPP Color. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah tangan alternatif untuk memegang senjata dengan telunjuk sedikit membuka. Detailnya cukup bagus dengan warna putih dan abu-abu gelap. Lalu yang kedua adalah Hyper Bazooka, memiliki bentuk yang cukup keren dengan detail yang bagus dan warna abu-abu gelap. Serta untuk bagian handle-nya ini bisa dibuka. Cara menggunakannya kurang lebih seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari High Factor Frame dengan Hyper Bazooka. Kemudian yang ketiga adalah beam rifle, bentuknya cukup simpel namun memiliki detail yang bagus serta warna abu-abu gelap. Cara memegangnya kurang lebih seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari High Factor Frame dengan beam rifle. Yang keempat adalah shield booster, memiliki bentuk yang keren dengan detail yang bagus dan ukuran yang lumayan besar, serta kombinasi warna putih, biru, dan abu-abu gelap. Bagian konektornya ini bisa diputar, serta posisinya bisa dipindah. Cara memasang di lengannya seperti ini, bisa di belakang, bisa juga di samping, serta juga bisa disimpan di bagian backpacknya seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari High Factor Frame dengan shield booster. Kemudian yang kelima adalah beam saber, yang mana tersimpan di kedua sayapnya. Memiliki bentuk yang simple, dilengkapi juga dengan 2 beam saber effect. Dan beginilah cara memasangnya. Cara memegangnya seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari High Factor Frame dengan beam saber. Lalu yang keenam adalah blade, tersimpan di bagian punggungnya, tinggal dilepaskan seperti ini saja. Bagian ini dicopot, pasang konektor di gagang beam saber, lalu tinggal digabungkan saja. Cara memegangnya seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari High Factor Frame dengan blade. Sedangkan yang ketujuh adalah frame booster, yang mana membutuhkan platformer berwarna biru seperti ini. Dan berikut ini adalah cara mengubahnya.
Untuk hasilnya sendiri kurang lebih seperti ini, terlihat keren dan menyerupai bentuk burung. Jika dilihat dari atas kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan berikut ini adalah rotasi 360 derajat dari flap boosternya. Sedangkan yang terakhir adalah action base, memiliki bentuk persegi 8 dengan warna putih. Bagian join paling bawah bisa ditekuk, join bagian tengah juga bisa ditekuk, begitu juga dengan join paling atas. Sedangkan pencapitnya bisa dibuka. Dan berikut ini adalah cara menggunakannya. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa mengangguk-angguk, lehernya bisa diangkat, lalu miring ke kiri dan ke kanan, dan sayangnya tidak bisa diputar 360 derajat. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, cukup bagus, armor bahunya bisa digerakkan naik turun, serta bahunya bisa diputar 360 derajat. Lengan atas bisa diputar 360 derajat, siku bisa ditekuk lebih dari 90 derajat, serta pergelangan tangan bisa digerakkan bebas dan bisa diputar 360 derajat. Lalu untuk perutnya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Bagian belakang ini bisa digerakkan naik turun, sayapnya bisa dikepakkan maju mundur, bagian join ini juga bisa, serta bisa diputar naik turun. Bagian ini bisa dibuka, lalu fin funnel bagian atas bisa diputar dan bisa dilepas, lalu diluruskan serta bisa ditekuk seperti ini. Sedangkan dua fin funnel yang bawah sudah menjadi satu. Lalu untuk bagian blade-nya ini bisa digerakkan secara bebas. Front skirt-nya bisa diangkat seperti ini, side skirt bisa diangkat sedikit lalu diputar juga sedikit, sedangkan back skirt-nya sudah fix. Kakinya bisa maju ke depan cukup bagus, lalu ke belakang hanya sedikit, serta ke samping selebar ini saja. Untuk pahanya ini bisa diputar-putar sedikit, serta bagian lututnya bisa ditekuk hampir rapat. Kemudian untuk pergelangan kakinya bisa digerakkan maju mundur, ke samping hanya sedikit, sayangnya tidak bisa diputar 360 derajat. Dengan harga Rp129.000, sebenarnya kit ini cukup worth it untuk dibeli. Memiliki desain serta siluet yang keren, detail-detail yang bagus, senjata yang cukup lengkap, serta bonus decal yang lumayan banyak. Proses merakitnya pun cukup mudah dan cepat karena berbahan plastik yang empuk. Sayangnya, selain adanya join yang loose, ada juga beberapa part yang mudah copot, jadi harus terpaksa dilem supaya tidak mudah hilang. Untuk saat ini, kalian masih bisa menemukan HG Hino Factor Frap ini di marketplace dengan bandrol harga mulai dari Rp125.000, yang mana menurut saya kit ini masih cukup layak untuk dikoleksi. Namun, keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian, apakah mau mengkoleksinya atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!